Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roni di Berbaju Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Uma Laila yang berjudul Susuk Teratai Putih Part 5. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Untuk yang belum menonton part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari cerita ini. Dan jangan lupa subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Pendopo jati? Sumirah menatap takjub bangunan kuno di hadapannya. Ya Sumirah, bangunan megah di depanmu disebut pendopo jati, tempat ritual terakhirmu. Ayo, kita masuk. Sumirah memasuki pendopo jati dengan perlahan. Pandangannya menyapu seluruh isi pendopo. Dirinya sangat takjub dengan bangunan ini. Kuno namun megah dan gagah serta pesona keindahannya yang tak terbayangkan. Tidak ada emas, perak maupun berlian. Hanya bangunan yang lantai, pondasi dan seluruh kerangka yang benar-benar hanya terbuat dari kayu jati. Setiap pilarnya berdiri kokoh seolah mereka adalah pohon hidup yang akarnya masih menyebar dan tertancap kuat di bawah bangunan gagah dan kokoh. Silakan kamu duduk dimanapun kamu inginkan, Sumirah. Dimanapun? Iya, dimanapun kamu inginkan. Pilih tempat yang menurutmu paling nyaman, asalkan engkau masih berada di dalam pendopo. Sumirah mengangguk. Dirinya mengelilingi bangunan yang cukup luas itu, mencari tempat yang cukup nyaman, walau sebenarnya tak ada tempat yang cukup nyaman menurutnya. Bangunan ini seperti memiliki aura mistis yang sangat kental. Setiap pilarnya terdapat relief yang entah mengisahkan tentang kisah apa. Relief yang selalu ada bentuk ular sedang menjulurkan lidahnya. Langkahnya berhenti tepat di tengah pendopo di depan pilar terbesar. Mata Sumirah seperti tersihir, seolah tidak ingin lepas memandang relief yang terukir di pilar. Tanpa sadar, tangannya sudah terulur hendak menyentuh pilar di depannya. Ujung jemari Sumirah yang berjarak tinggal beberapa inci dari pilar seperti tersengat aliran listrik. Sumirah spontan menarik tangannya yang sakit terbakar. Dadanya naik turun menahan rasa kaget yang teramat sangat. Dia menolakmu, Sumirah, karena sukmamu belum menyatu dengan rawa ireng. Nyai Mutik menatap tajam ke arah Sumirah yang tengah menghisap jarinya yang terasa terbakar. Selesaikan ritual terakhirmu, maka segala tabir yang menutup rahasia tentang rawa ireng akan terbuka dan kamu akan mengerti dengan sendirinya, maka setiap ukiran yang ada di pilar. Sumirah mengangguk saat langkahnya hendak menuju pilar di sisi kanan. Tiba-tiba seolah ada yang menarik dirinya ke arah pilar belakang sebelah kanan. Mata Sumirah menyipit. Pilar ini satu-satunya yang halus, mulus, tak ada ukiran sedikit pun. Tanpa sadar, kini tangannya menyentuh pilar tersebut dan tak ada penolakan terhadap keberadaan dirinya. Sumirah langsung duduk bersandar di pilar tersebut. Sumirah langsung berdiri. Dia melupakan sesuatu. Bejana emas miliknya tertinggal di gua Pitutur. Dirinya terlalu lelah dan lemas saat itu, sehingga dia lupa dengan bejana emas dan teratai putih yang dia petik dengan susah payah itu. Sumirah menatap Nyai Mutik dengan keraguan, takut sang Nyai akan marah. Bejana emas ada di sampingmu, Sumirah. Begitu mendengar perkataan Nyai Mutik, Sumirah langsung menoleh ke sebelah kanan. Bejana emas tersebut sudah berada di sampingnya.
Sumirah menatap heran karena tiba-tiba saja bejana emas itu sudah berada di sisinya. Padahal seharusnya tertinggal di gua Pitutur karena kecerobohannya. Sumirah, sudah lupakan apa yang terjadi dengan bejana emas itu. Ingat, waktumu sudah tidak tersisa lama-lama. Kamu harus segera menyelesaikan ritual ini sebelum bulan purnama selanjutnya. Enggih, Nyai, ngapunten. Iya, Nyai, maaf. Sumirah merutuk dirinya sendiri yang terlalu lalai dan santai menjalani ritual ini. Padahal dirinya sudah berulang kali diperingatkan oleh Kanjeng Ratu dan Nyai Mutik bahwa batas waktunya hanya sampai sebelum bulan purnama, tepatnya 2 hari lagi dirinya harus fokus. Dengarkan aku baik-baik, Sumirah. Coba kau hitung berapa jumlah kelopak teratai yang kau petik dari Danau Jelmaan Ratu Irang itu. Walau bingung, Sumirah tetap menghitungnya. 25, Nyai. Bunga yang cukup besar. Kau harus memakan kelopak bunga itu satu persatu agar sukmamu dapat menyatu dengan sukma yang sang ratu dan pengikutnya. Enggih, Nyai. Baik, Nyai. Sumirah tersenyum senang. Ternyata ritualnya tidak berat. Dia hanya perlu memakan kelopak teratai ini, hal yang mudah menurutnya. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan, Sumirah. Aku saja tidak mampu menghabiskan seluruh kelopak bungaku dulu. Aku hanya mampu memakan 10 kelopak bunga dari total 19 kelopak bunga teratai yang berhasil aku petik. Terlebih, ada yang harus kamu bayar di setiap kelopak yang kamu makan nanti, Sumirah. Bayar, Nyai? Ya, dibayar. Tidak ada hal yang gratis di dunia ini, Sumirah. Kamu sudah memakan satu kelopak sesaat setelah kamu lulus ujian di Gua Pitutur. Kamu masih ingat kan, Sumirah? Enggih, Nyai. Saya masih ingat. Kamu telah mengorbankan satu keturunanmu untuk satu kelopak tersebut. Dan itu membuat tenagamu kembali. Kelopak kedua akan membuat lukamu sembuh dan menghilang. Kelopak ketiga akan mengembalikan wajahmu seperti sedia kala. Kelopak keempat akan memberikan aura kecantikan kepadamu. Kelopak kelima akan membuat wajahmu bersinar bagi purnama. Kelopak keenam menjadikan tubuhmu kembali perawan. Kelopak ketujuh, tubuhmu akan semakin indah dan seterusnya. Semakin banyak kelopak bunga yang menyatu dengan sukmamu, maka semakin sempurnalah kecantikan yang kamu dapatkan. Namun, seperti yang aku katakan di awal, Sumirah, setiap satu kelopak maka kamu harus mengorbankan satu keturunanmu. Semakin banyak kelopak yang kamu makan, maka semakin banyak keturunan yang harus kamu korbankan. Jika kau berhasil menelan kelopak ke-25, maka sungguh kamu adalah perempuan tercantik di dunia manusia. Ilmu sihir dan cambi-cambi seperti uwan setunggal tidak akan lagi mempan padamu. Bagaimana, Sumirah? Apakah sudah jelas? Kamu sudah tidak bisa mundur lagi sekarang? Lalu, bagaimana dengan nasib keturunan yang saya korbankan, Nyai? Apa mereka terlahir dengan kondisi buruk rupa karena semua kecantikan telah berada padaku? Tidak. Setiap kau hamil dan ruh telah tertanam di janinmu, maka sang ratu akan langsung mengambilnya. Kamu tak akan pernah merasakan melahirkan sumber hidupmu. Bagaimana? Apa kau paham? Enggih, Nyai. Saya ngerti dan saya sudah siap. Saya harus membalaskan dendam dan sakit hati ini serta membalaskan kematian tak wajar Rama saya. Nyai Mutik menganggukkan kepalanya perlahan. Tinggal satu hal lagi yang harus dia katakan pada Sumirah, bahwa ujian terakhir ini sangat menyakitkan. Satu lagi, Sumirah, setiap kelopak yang masuk ke tubuhmu, maka hawa panas juga akan masuk ke tubuhmu. Kau sudah merasakannya, bukan? Sumirah mengangguk. Sumirah teringat, saat itu setelah kelopak teratai pertama masuk ke tubuhnya, tulang punggungnya terasa panas. Setiap kelopak selanjutnya yang tertelan rasa sakitnya akan bertambah 10 kali lipat. Hanya tekadmu yang bisa menolongmu. Semakin sakit yang kamu terima, maka semakin cantik dan mempesona dirimu. Tak hanya itu, kamu bahkan akan memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Semua tergantung dari dirimu sendiri.
aku tak bisa menolongmu nanti. Enggi, Nyai, saya mengerti. Baiklah, Sumira, aku akan meninggalkanmu. Lakukanlah yang terbaik dalam melewati ritual melebur sukma ini. Nyai Mutik telah pergi. Kini Sumirah tinggal sendiri di pendopo jati yang diterangi obor di setiap sudutnya. Sumirah menghirup napas panjang, bersiap untuk melakukan ritual melebur sukma. Tidak bisa dipungkiri jika hatinya masih ada sisa rasa keraguan mengingat jika ritual pertama saja begitu berbahaya, jadi tidak mungkin jika ritual yang kedua akan lebih mudah. Terlebih, kali ini Nyai Mutik yang mengingatkan dirinya jika apa yang ada di dalam gua ini adalah sesuatu yang tidak nampak wujudnya, yang mana justru lebih berbahaya. Berkali-kali Sumirah menarik nafas dan menghembuskannya demi bisa meredam rasa gejolak di dalam hatinya. Barulah setelah beberapa saat akhirnya, wanita yang dipenuhi dengan dendam kesumat itu berhasil meyakinkan dirinya kembali. Sumirah menatap lama bunga teratai di pangkuannya, meyakinkan dirinya jika jalan yang dia ambil memanglah yang terbaik. Dirinya melakukan hal ini demi bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan demi bisa membalaskan dendam kepada lelaki yang telah menyiksa dirinya. Lagi pula, dirinya sudah tak bisa lagi mengambil jalan untuk kembali. Jemari lentik Sumirah memetik sebuah kelopak bunga teratai yang mengapung di bejana emas. Perlahan mulutnya terbuka, lalu menelannya sambil menutup matanya rapat. Angin kencang tiba-tiba berembus, api di obor bergoyang perlahan. Tanpa Sumirah sadari, kini seluruh keliling pendopo jati dipenuhi oleh penghuni rawa irang. Mereka semua dengan sengaja datang demi bisa menyaksikan sendiri seorang anak manusia menggadaikan imannya demi membalaskan dendam. Sumirah sedikit menjerit tatkala punggungnya mulai terasa panas. Benar perkataan Nyai Mutik, panas yang kini dirasakan oleh Sumirah terasa 10 kali lipat lebih sakit dibandingkan saat dirinya menelan kelopak pertama saat berada di Gua Pitutur. Tak lama setelah merasakan panas dari kelopak bunga teratai, senyuman terlukis di wajah Sumirah tatkala luka yang di tubuhnya perlahan sembuh dan menghilang. Melihat perubahan pada tubuhnya, Sumirah semakin yakin. Dia pun kembali menelan kelopak ketiga. Kini rasa panas di punggungnya bagai didekatkan dengan bara api. Namun lagi-lagi setelah rasa panas itu menghilang, Sumirah tersenyum senang saat menyentuh wajahnya yang terasa halus. Tidak ada luka. Sumirah menatap pantulan wajahnya di dalam bejana emas. Aku kembali cantik lagi. Sumirah berbicara sendiri tatkala melihat pantulan wajahnya yang kembali seperti sedia kala. Tak ada bekas luka sedikit pun. Perempuan itu begitu senang dengan hasil yang didapatkannya, walaupun harus menahan rasa sakit yang teramat. Sumirah pun kembali menelan kelopak keempat, lalu kelopak kelima tanpa jeda. Jeritan Sumirah semakin keras karena panas yang dirasakan oleh tubuhnya semakin membara. Kini kelopak keenam telah ditelan dengan yakin oleh Sumirah, hingga perempuan itu merasa jika kewanitaannya kesemutan dan tegang. Sepertinya aku telah kembali menjadi perawan. Senyum di wajah Sumirah semakin lebar. Terus Sumirah memakan kelopak teratai satu demi satu, tak memperdulikan rasa panas dan sedikit yang menyiksa tubuhnya. Baginya, sakit yang kini dia rasakan tak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang ditorehkan oleh Permana kepadanya. Rasa sakit yang membuatnya mengambil jalan pintas. Terlihat gerombolan burung gagak yang terbang dan mengeluarkan suara riuh karena kaget mendengar jeritan kesakitan yang keluar dari mulut Sumirah. Burung hantu pun setia menatap Sumirah yang perlahan menelan kelopak teratai satu persatu. Matanya fokus menatap Sumirah yang hatinya telah membatu karena tertutup dendam dan sakit hati. Ribuan pasang mata juga menatap Sumirah. Para penghuni rawa irang bersorak. Satu lagi anak manusia akan menemani mereka di neraka. Sumirah kini menjadi salah satu penghuni rawa irang sama seperti mereka. Kini telah 10 kelopak bunga yang Sumirah telan. Hampir saja rasa sakit yang dia rasakan membuatnya menyerah.
Namun bayangan gendis yang seolah menertawakan dirinya kembali membakar bara api di hati Sumirah. Panasnya kelopak teratai tak sebanding dengan panasnya api dendam di hatinya. Sumirah tak peduli jika tubuhnya menjadi abu sekalipun. Dia harus berjuang demi membalaskan sakit hatinya. Rama, Biung, Uwa, Sumirah kangen. Sumirah menangis, entah karena merindukan orang terkasih atau karena kesakitan menahan beratnya ritual terakhirnya, ritual melebur sukma. Tak terasa sudah hari kedua Sumirah menjalani ritual yang penuh dengan perjuangan dan air mata. Sumirah menangis lirih tatkala rasa rindu tiba-tiba menyeruak dari dalam hatinya. Tangannya mengepal erat, dia tak boleh kalah, waktunya tak lama lagi. Sumirah dalam keadaan tubuh tengkurap menatap bunga teratai di dalam bejana emas yang tinggal beberapa helai di hadapannya. Nyai Mutik bilang kalau dia harus memakan kelopak bunga satu persatu, namun itu terlalu lama. Waktunya tinggal malam ini, tubuhnya pun seakan sudah menolak. Seluruh tulang terasa lepas dari tempatnya, remuk. Dirinya total sudah 15 kelopak yang dia makan, tinggal 10 kelopak lagi dan waktunya pun sudah hampir habis. Sumirah menutup rapat matanya, dia sudah tidak kuat lagi. Namun dia tak boleh berhenti di sini. Dia tak boleh gagal. Sumirah dengan sisa-sisa tenaganya berusaha bangkit dan duduk kembali sambil memegang bejana emas walau dengan tangan gemetar. Kanjeng Ratu Lintang Petak dan Nyai Mutik mengawasinya dari pantulan danau jelmaan rawa ireng. Bagaimana ini Mutik? Sumirah sudah menelan 15 kelopak bunga. Sementara dulu kau hanya mampu menelan 10 kelopak. Kau akan kalah cantik, Mutik. Nyai Mutik tersenyum kecut mendengar perkataan sang ratu. Junjungannya, dia tak menyangka Sumirah mampu menelan hingga 15 kelopak. Ternyata dendam Sumirah kepada mantan suaminya itu tidak main-main. Tekad Sumirah sangat besar. Tapi sekuat apapun setekad Sumirah, dia tak mungkin mampu menghabiskan 10 kelopak bunga yang tersisa. Tubuhnya sudah tak sanggup menahan kekuatan kelopak teratai putih. Kau salah, Mutik. Sumirah tidak sama sepertimu yang mudah merasa puas. Sakit hatinya akan terus membuatnya merasa tidak cukup. Dia akan terus dan terus mencari kesempurnaan demi ambisinya. Lihatlah dia, Mutik. Kanjeng Ratu seolah mengerti isi kepala pengikutnya itu. Tangannya menunjuk pantulan air danau yang berisikan keadaan Sumirah. Nyai Mutik terbelalak tak percaya dengan apa yang dia lihat. Sumirah dengan wajahnya yang pucat dan kesakitan terlihat sedang memetik satu persatu sisa kelopak bunga teratai di bejana emas. Setelah terkumpul di telapak tangannya, Sumirah terlihat mendekatkan tangannya itu ke mulutnya. Bersiaplah, Mutik. Makhluk baru akan segera lahir. Aku akan memiliki dayang baru. Kanjeng Ratu menyeringai puas. Sementara itu tubuh Nyai Mutik bergetar. Bagaimana mungkin Sumirah melakukan hal gila semacam itu? Tubuh manusianya tidak akan kuat. Jika dirinya tak mampu mengontrol kekuatan dari teratai putih, maka sukmanya akan hilang kendali dan dia akan kehilangan ingatannya, akan kehilangan tujuannya. Jangan kau makan 10 kelopak teratai terakhir secara bersamaan. Jangan, Sumirah. Nyai Mutik hanya mampu menjerit di dalam hati. Kali ini, dirinya tidak mampu membantu Sumirah. Tubuh Nyai Mutik bergetar hebat. 200 tahun hidup, baru kali ini dirinya menemui manusia ambisius dan senekat ini. Saat Nyai Mutik ketakutan, justru sang ratu tersenyum senang. Dia akan memiliki dayang abadi yang baru. Mata merah delimanya menyala, lidah bercabangnya keluar dan berdesis. Karena begitu senangnya, sang ratu tak mampu mempertahankan wujud manusianya dengan sempurna. Sementara itu di pendopo jati, Sumirah tengah menatap 10 kelopak bunga terakhir yang dia pegang. Dia meyakinkan diri bahwa apa yang dia lakukan adalah pilihan yang tepat. Sumirah menutup kedua matanya, lalu dalam sekali suapan, Sumirah menelan seluruh kelopak bunga teratai di tangannya. Sumirah tersungkur dan tubuhnya menegang.
Kemudian tulang-tulang di tubuh Sumira terdengar patah seperti rempeyek renyah yang digenggam sangat erat. Suara jerit kesakitan Sumira terdengar hingga ke tempat Kanjeng Ratu Lintang Petak dan Nyai Mutik. Sang ratu sangat senang sementara Nyai Mutik menepuk dahinya pasrah. Sumira sudah melakukan hal di luar kendalinya. Sekarang Sumira akan kehilangan kesadarannya dan semua perjuangannya sia-sia. Sumira akan menjadi dayang abadi sang ratu dalam bentuk yang baru. Derit lantai pendopo terdengar tatkala menahan tubuh Sumira yang tengkurap membujur dan kaku. Mata Sumira berwarna kuning dengan mata seekor ular. Lidah bercabang menjulur dari dalam mulut Sumira. Sumira mulai mendesis. Tulang ekor Sumira memanjang dan terus memanjang hingga benar-benar terbentuk ekor ular. Kaki beserta tangannya menempel dan menyatu dengan tubuhnya yang kian memanjang dan membesar. Pakaian yang Sumira kenakan sudah hancur, tak lagi mampu menutupi tubuhnya. Sumira berteriak untuk yang terakhir kalinya. Hilang sudah kesadarannya sebagai seorang manusia. Sumira seutuhnya telah menjelma menjadi seekor ular berbisa raksasa. Ular dengan warna hijau di tubuhnya, namun kepala dan ekornya yang runcing berwarna merah cerah, mata kuning dengan pupil khas hewan melata. Lantai pendopo jati lagi-lagi berbunyi tatkala menahan bobot jelmaan Sumira yang semakin lama semakin berat dan besar. Ekornya yang runcing dan panjang melilit pilar utama, kepalanya yang besar terus naik ke puncak pendopo jati. Tubuhnya semakin panjang dan besar, bahkan terus membesar hingga sebesar pohon kelapa. Pendopo jati telah seutuhnya dalam kuasa dan lilitan ular jelmaan Sumira. Kepalanya yang merah bertahta di puncak pendopo jati, mata kuningnya menyala bagai bintang fajar. Lidah bercabangnya keluar masuk mulutnya. Ular jelmaan Sumira telah mendesis seperti ingin mengatakan sesuatu. Mata sang ular menyapu seluruh penjuru pendopo jati. Lelembut penghuni rawa irang yang tadi menontonnya kini lari tunggang langgang saat mendapati kenyataan jika Sumira telah menjadi seekor ular raksasa. Sumira kini raganya telah berubah. Sukmanya tak lagi mampu menahan kekuatan teratai putih. Dirinya telah dikendalikan oleh kekuatan iblis yang dia kejar. Sungguh malang nasibnya, termakan oleh kekuatan yang tak mampu dia kendalikan. Nyai Mutik dan Kanjeng Ratu Lintang Petak kini sudah berada di hadapan Sumira yang telah menjelma menjadi seekor ular. Sang ratu membentangkan kedua tangannya ke arah ular Sumira. Cahayu, ayo melu aku. Anak cantik, ayo ikut aku. Mata ular hijau dengan kepala merah itu menatap lekat ke arah sang ratu. Nyai Mutik mundur ke belakang bersembunyi di balik tubuh Kanjeng Ratu Lintang Petak junjungannya. Ular Sumira mendesis dengan keras. Lalu tiba-tiba ular jelmaan Sumira itu menyerang sang ratu dan Nyai Mutik. Mulutnya terbuka lebar hendak menelan kedua makhluk di depannya, namun tindakannya sia-sia. Sang ular terpental kepalanya saat hendak menerkam ratunya, menimbulkan suara dentuman yang sangat keras. Tidak tahukah ular jelmaan Sumira atau dia lupa siapa makhluk di depannya yang hendak dia makan? Ratu Lintang Petak, penguasa rawa ireng, tentu saja ular hijau itu tak akan mampu menyentuhnya. Untung saja Nyai Mutik berlindung di belakang sang ratu, sehingga dirinya ikut terlindung cahaya putih yang keluar mengelilingi tubuh sang ratu. Nyai Mutik jatuh terduduk lemas di atas tanah. Sumira benar-benar kehilangan jati dirinya. Sumira bukan lagi manusia. Dirinya telah menjelma menjadi siluman ular yang ganas dan berbahaya. Terdengar erangan di sela-sela desisan sang ular jelmaan Sumira. Erangannya seperti menahan sakit yang teramat sangat. Kembali sang ular menyerang sang ratu rawa ireng hingga menimbulkan suara dentuman yang sangat keras tatkala kepalanya terpental oleh cahaya putih yang melindungi Kanjeng Ratu rawa ireng. Kepala ular Sumira berakhir dengan tergolek lemas di atas tanah. Matanya tampak berkaca-kaca, tak lagi terlihat aura membunuh. Ular Sumira terlihat pasrah tak berdaya.
Tadi, saat Sumira telah menjelma menjadi ular seutuhnya, lidahnya terjulur dan mampu merasakan keberadaan seluruh penghuni rawa ireng. Sumira dalam wujud ularnya mampu melihat segala hal yang disembunyikan oleh rawa ireng. Bahkan mata ularnya mampu melihat dengan jelas mereka-mereka para penghuni rawa ireng. Ada yang berbadan ular namun kepala hingga perutnya berwujud perempuan cantik. Ada yang berkepala harimau tapi berbadan kerbau. Ada yang berbentuk ular berkepala 7. Ada pula sekumpulan perempuan yang sangat cantik namun badannya buaya. Mereka terlihat menertawakan dirinya yang berubah menjadi ular. Mereka bersorak dan itu membuat Sumirah marah, sehingga dia lingkarkan ekornya di pilar dan kepalanya berada di puncak pendopo. Matanya menyalang menatap mereka penghuni rawa ireng yang kini berlari ketakutan. Hingga akhirnya sang ratu dan Nyai Mutik datang. Ular jelmaan Sumirah tahu jika dirinya tak mungkin mampu menyentuh apalagi memakan sang ratu. Namun insting liarnya seolah menggerakkan tubuhnya. Akal pikirannya tidak lagi mampu memberikan perintah hingga dirinya berakhir dengan kepala tergeletak pasrah di tanah. Kanjeng Ratu Lintang Petak menyentuh ujung kepala ular Sumirah. Tangan halusnya perlahan mengelus dahi di antara kedua mata ular Sumirah yang kini terlihat sayu dan bersedih. Kenapa kau mengamuk, Sumirah? Bukankah ini semua keputusanmu? Mutik sudah memperingatkanmu, tapi kamu tidak mengindahkan peringatannya, maka kamu harus menghadapi semua resikonya. Mata sang ular Sumirah meneteskan air matanya. Ada rasa sakit, penyesalan, dan rasa tidak terima bercampur menjadi satu di dalamnya. Sumirah tidak ingin berakhir menjadi seekor ular. Permana dan gadis masih berbahagia di atas penderitaannya. Dirinya tak boleh berhenti dan gagal dengan semua ritual yang sudah dijalaninya dengan susah payah. Dirinya harus kembali berwujud manusia, tapi bagaimana caranya? Jangan menangis, anakku. Ayo. Akan aku beri kamu satu kesempatan lagi. Dan ini menjadi kesempatan terakhirmu. Jika gagal, kau akan berada dalam wujudmu ini selamanya. Menjadi dayang abadiku dalam wujud ular hijau berkepala merah selamanya. Apa kau siap? Perlahan kelopak mata sang ular menatap sang ratu seolah berkata, "Siap." Sang ratu kembali mengukir senyuman penuh misteri lagi mempesona itu. Dengarkan aku, Sumirah. Ular Sumirah menegakkan kepalanya perlahan seolah memberi hormat dan siap menerima pantangan junjungannya. Rasa sakit di tubuhnya menghilang bersamaan dengan sentuhan tangan sang ratu di dahinya tadi. Kau harus berendam di danau. Tunggu sampai bulan purnama muncul. Tekadkan hatimu. Perintahkan tubuhmu agar kembali menjelma menjadi tubuh seorang manusia. Jika tekadmu lemah, maka akan berakhir dengan sia-sia. Namun jika tekad di hatimu kuat, maka kau akan mampu mengontrol kekuatan teratai putih. Apa kau siap, Sumirah? Ular hijau jelmaan Sumirah mengangguk pertanda jika dirinya paham dan siap untuk melaksanakan perintah sang ratu. Pergilah sekarang. Aku dan Mutik akan mengawasimu. Tidak menunggu lama, Sumirah melepaskan lilitan tubuhnya pada pilar pendopo jati dan dengan cepat merayap, membawa tubuhnya ke arah danau jelmaan rawa ireng, tempat di mana dirinya memetik bunga teratai putih yang telah mengubahnya menjadi seekor ular hijau berkepala merah. Aku menyukainya, Mutik. Akan aku buat dia semakin lupa dengan Tuhannya, dan akhirnya akan menjadi dayang setiaku selamanya. Sang ratu berkata sambil menjulurkan lidah bercabangnya. Mata merah delima dengan pupil merahnya menyala. Perkataan sang ratu telah menjawab segala pertanyaan yang ada di hati Mutik yang sedari tadi diam menatap nasib Sumirah. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya
agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.